Kiva, seri Kiva yang warnanya apa sih, warnanya kayak abu-abu gitu. Kawan-kawan boleh cari googling ya. Kamen Rider tuh pokoknya kalau saya Kamen Rider tuh putusnya di Kuga. Habis itu tak nonton lagi. Oh, sama lagi. Iya, selamat sore, siang, pagi, malam. Nah, pokoknya selamat apapun juga buat para teman-teman yang sedang menyaksikan konten kami pada kali ini. Kita kembali lagi pastinya di Kopi Bos. Nah, ini sekarang saya kedatangan bintang tamu yang mungkin karyanya itu udah sampai mendunia dari kota Pontianak asli. Nah, dari kota Pontianak asli, tapi orang kota Pontianak sendiri enggak mengenal. Nah, selamat sore lah. Kebetulan kita syutingnya sore. Nah, jadi selamat sore. Nah, Bang boleh perkenalan dulu nih, siapa namanya? Ya, nama saya Wira Palepi. Wira Palepi. Biasanya kalau di luar orang kenalnya Wira Skalpenting. Oh, Skalpenting. Nah, itu udah ada clue tuh, Skalpenting. Nah, seperti yang udah dilihat di set kita ini. Nah, Skalpenting tuh lebih ke action figure waktu itu. Iya, lebih ke action figure dia 3 dimensi lah, karakter 3 dimensi. Seperti ya, yang seperti Ya. kawan lihat ini di sini ada Superman juga dan ada Pak Ahok di sini. Nah, jadi lebih ke betul-betul tuh figur yang dijadikan untuk pajangan atau mainan. Benar. Jadi seperti itu. Nah, bedanya Skalpenting dengan action figure yang misalnya kita lihat yang dijual di misalnya di mall, di toko-toko mainan tuh apa? Jadi perbedaan action figure, jadi orang banyak bilang, oh ini mainan. Oke, betul ini mainan. Betul. Tapi mainan itu ada definisi kan? Nah. Ada definisi. Mainan yang berbentuk action figure itu, Ya. dia punya nilai ekonomisnya itu di detail. Oh. Jadi semakin detail satu action figure itu dia semakin mahal harganya. Nah, itu kan detail yang kita omongin ya. Nah, kalau misalnya detail, kita nggak bisa ngelawan mesin nih. Bisa. Bisa? Bisa. Ini bisa ngelawan mesin nih. Bisa. Tapi kalau setahu saya nih Bang ya, yang membuat Skalpenting ataupun action figure itu mahal, malahan handmade yang paling mahal daripada pabrikan. Jadi untuk nilai ekonomis tuh dia dari detail, Dari detail. Dan yang tadi ditanyakan itu mesin, teknis menggalakkan mesin. Ya. Misalnya ada perusahaan tip gitu ya, ada perusahaan mengeluarkan mainan. Ya. Dan satu mainan ini sebelum dia diproduksi menggunakan mesin, Masal. belakang layar ada sculptor. Oh, tetap ada istilahnya desainernya lah. Iya. Kalau bahasa mudahnya. Iya, Tetap. tanpa sculptor satu perusahaan mainan sebesar apapun dia nggak bisa hidup. Oh, kalau bahasa itunya istilahnya dummy atau contohnya dulu dibuat Iya, sama master. kawan-kawan artis sculptornya, habis itu baru diproduksi massal. Benar. Oh, jadi mesin pun tidak bisa bekerja kalau tanpa sculpture artis. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Jadi ini yang paling minimal, yang paling minimal kita punya mesin 3D. iya, Mesin 3D printer. iya betul. Oke. Tanpa kreator 3D aplikasi 3D nggak mungkin kan Ada tercipta itu. Iya, benar. Agipun kalau misalnya ada 3D printernya tapi nggak ada gambarnya, nggak bisa ngeprint ya. Segala sesuatu Betul. pasti dari manual. Betul. Nah, jadi itulah dia namanya manusianya ya. Yang penting itu manusianya, bukan mesinnya. Mesin penunjang. Nah, berarti kalau misalnya yang diproduksi massal oleh perusahaan itu tetap harus membawa nama sculpture artisnya, Bang? Enggak. Karena ibaratnya kita di belakang layar kita udah dibayar. Misalnya ngeluarin figur Superman satu, Iya. dengan desain dari perusahaannya. Itu kita kadang dikasih waktu 1 tahun untuk membuat satu karakter itu sesempurna mungkin, mencapai melebihi estimasi dari perusahaan yang
kontrak kita. Dalam 1 tahun itu biasanya kita dibayar sekitar 1,5 miliar untuk satu perusahaan. Satu perusahaan, satu karakter. Karakter. Wah. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi buat kawan-kawan itu kita udah tahu sedikit apa itu sculpture painting atau sculpture artisnya. Iya. Nah, ini kan tadi udah saya buka nih Bang. Abang nih udah saya cukup bilang udah cukup terkenal nih di dunia sculpture painting di internasional. Insya Allah. Nah, karakter apa yang udah Abang buat? Kalau dari luar itu masih kebanyakan di seri superhero. Superhero. Dari Marvel, DC, Kamen Rider, anime itu rata-rata di situ. Anime. Nah, yang paling mahal. Yang paling mahal. Waktu itu saya bikin karakter apa sih namanya ya? Kayak original karakter dari Massachusetts. Iya. Itu dia ciptain karakter kayak monster gitu. Kayak monster kuno-kuno gitu. Ya. Nah, desain dia sendiri itu sekitar tinggi sekitar 30 cm lebih, itu harganya kira-kira 35 juta. 35 juta. Dalam waktu pengerjaan Nggak nyampe 1 bulan. nggak sampai 1 bulan. Nah, ini nih Bang yang perlu kita ketahui nih kan, nggak sampai 1 bulan 35 juta. Nah, ini kan pasti kawan-kawan yang di rumah yang nonton kita tuh gila besar ya bisa gimana. Nah, perhitungan sendiri kalau misalnya pekerjaan ini hitungnya per jam atau per project Bang? Per project. Jadi sebenarnya mungkin kawan-kawan seniman paham. Ya. Seni itu nggak bisa dinilai dari uang. Ya, mana? Seberapapun kita memberikan harga, ya itulah harga diri kita. Betul. Benar kan? Satu karya itu satu harga diri. Jadi kalau kita dalam satu project sekecil apapun, kita lihat tetap dari kerumitan, detail, konsep. Terus kita bisalah perkirakan rokok kita berapa sih. Jadi yang konsumen bayar itu sebenarnya bukan barang kalau ke sculptor. Berarti waktu yang kita dan ide yang kita keluarkan. Waktu dan ide intinya. Nah, ini kan kita contoh ini Superman dan sebagainya. Nah, ini berarti ini yang belum di finishing nih. Iya, belum. Nah, untuk menjadikan sebuah figur atau sebuah sculpture seperti ini dari proses yang belum ada apa-apa sampai jadi dan pewarnaan tuh paling cepat saya pernah bikin action figure itu 8 jam. 8 jam selesai. Itu untuk tinggi sekitar 20 cm. Karakter apa kalau boleh tahu dulu? Itu karakter Kamen Rider apa nih? Banyak Kamen Rider nih. Apa ya? Apa sih namanya, lupa kan, ini tak hafal. Jadi Kamen Rider kan ada ribuan. Wah, ribuan. Seri Kiva yang warnanya apa sih, warnanya kayak abu-abu gitu. Namanya. Kawan-kawan boleh cari googling ya. Kamen Rider tuh pokoknya kalau saya Kamen Rider tuh putusnya di Kuga. Habis itu tak nonton lagi. Sama lagi kan. Kamen Rider. Jadi jangan dikira kan nih saya ngerjakan action figure beribu yang saya bikin saya hafal, enggak. Nah, iya betul. Nah, Bang, tadi kan udah kita jelaskan sculpture artis sama pabrikan dan handmade nih. Nah, Bang, ini kan yang tadi sebelum kita action di kamera, saya udah bertanya nih. Ini salah satu karakter yang dijual pabrikan nih Bang ya? Iya. Pabrikan, dan ini cukup susah dicari lah. Udah langka sih. Udah langka, limited edition nih. Nah, yang ini nih handmade nih kan? Ya. Perbedaannya tuh apa Bang? Perbedaannya ya sama aja. Yang ini punya lisensi, yang ini enggak. Dari segi bahan? Kalau bahan tentu beda. Kalau misalnya handmade ini kan saya pakai clay. Clay. Boleh beli clay saya yang mau belajar ini. Nah, di Instagram ini apa? Ada gitu ya, di bawah ada. Kebetulan saya nggak aktif Instagram gitu. Jadi boleh cari di Tokopedia, itu ada namanya EXP Clay. EXP Clay itu label saya sendiri. Bisa dibilang persaingan di Indonesia cukup ketat. Iya. Clay bahan utama action figure. Ya bisa dicoba, bisa dirasakan, bisa ditesting. Nah, Bang, dijamin gitu kan. Nah, kalau untuk orang awam kan tak ngerti ini clay ini. Clay itu apa sebenarnya?
Kalau clay itu kan bahasa Inggrisnya artinya itu kan tanah liat. Oh, tanah liat. Jadi ini Oke. bukan berarti ini tanah liat benar. Oh, bukan yang digali Nah. tanah ambil gitu bukan. Jadi ini percampuran dari bahan epoksi, dari kimia gitu kan, dan bahan-bahan resin itu disatukan. Dia jadi kayak tanah liat gitu kan. Teksturnya jadi kayak tanah liat. Tapi bukan berarti ini tanah liat murni, tapi karena teksturnya murni jadi tanah liat, orang terbiasa bilangnya clay. Clay, kalau bahasa mudahnya tanah liat sintetis. Bentar, bisa jadi. Kan ada rumput asli, rumput sintetis. Tanah liat sintetis. Oke bang, nah berarti emang dari segi bahan yang pabrikan dan handmade itu emang beda. Beda. Nah, tadi juga udah dijelaskan sejago-jagonya mesin dan pabrikan tetap harus ada orang atau sculpture artisnya yang harus buatkan contohnya terlebih dahulu baru diproduksi massal. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri pasarnya gimana bang? Kalau action figure-nya? Selama saya di dunia ini, di dunia ini apa sih? Bahasa. Di dunia sculpture artis. Jadi belum pernah merasakan bernapas dalam orderan. Memang kalau kita awam, ini mainan apa sih gitu kan? Ya betul, betul. Kok bisa mahal gini? Tapi dalam kenyataannya ya peminat itu banyak. Peminatnya banyak, apalagi kita dalam skala global, nasional ya lah. Nasional itu kadang memang yang nggak kita pikirkan, nggak masuk akal muncul pesanannya. Contoh yang paling nggak masuk akal. Yang paling nggak masuk akal apa? Mayat dikubur. Jadi kita punya, jadi kayak ada lukisan punya tiga dimensi. Di situ di atasnya nisan batu, pokoknya kuburan. Bawahnya tanah, di sini lubang ada mayat baring, udah itu jadi. Terus kayak kuntilanak lagi gendong bayi. Karakter itu ada yang pesan, nggak masuk akal. Nggak masuk akal lu. Iya. Oke. Kita kan pasti ngira, action figure nih figur-figur terkenal nih kayak komik Superman. Nah, nggak semata-mata itu. Nggak semata-mata itu ya. Nah, jadi pernah nggak dia dapat konsumen dari Papua. Terus saya ngelihat foto profilnya laki-laki gagah gitu lah ya. Oh, mau pesan karakter yang macho pasti kan. Ya. Ternyata yang pesan karakter JKT48. Ingin gue berkata kasar. Oke, nah ini sebenarnya banyak sekali yang pengen kita kita kulik tentang dunia sculpture. Tapi bang, ini karena keterbatasan waktu kita nih, paling saya minta pesannya buat kawan-kawan yang baru mau mulai dan mencoba sculpture artis. Apa bang? Tahan makian, tahan gagal, tahan bulian. Pokoknya mata harus tahan nggak? Mata harus tahan ya. Niat lah. Niat lah ya, niat dan mental lah. Pokoknya di awal tuh gagal, buruk, acok, biku. Pokoknya di situ lah di awal-awal. Oke. Nah bang, tadi udah pesan dan disampaikan. Kalau misalnya ada orang yang pengen sharing atau pengen pesan ke mana? Langsung aja ke Facebook Wira Sculpt Painting. Wira Sculpt Painting, ke Tokopedia juga bisa. WSP Created atau di IG itu Borneo Toys Hobby Shop. Banyak nama saya ini. YouTube boleh juga di YouTube juga kan, Wira Pahlevi. Di Di situ banyak tutor-tutor yang dikasih, Pak. Oh, itu udah sangat tutorial. Yang pengen belajar boleh di situ Bang ya? Boleh, langsung. Boleh. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya yang sedang menyaksikan, nah jadi itu tadi penjelasan singkat tentang sculpture painting atau sculpture artisnya Bang Wira ini. Nah, kalau pengen detail tahu itu tadi sosial medianya yang bisa, mau pesan juga bisa, dan juga pastinya tetap dukung nih seniman musik pula Lokal. seniman lokal. Nah sebelum terakhir bang, kalau untuk Pontianak coba lihat pasangan kita. Alhamdulillah belum buka. Oke, jadi itu maksud saya itu saya pengen mancing tuh supaya orang banyak lebih itu ya ke kita, lebih gimana gitu dengan seniman-seniman seperti Seorang seniman yang trauma itu balik karena saya benar. Jadi buat kawan-kawan Pontianak itu dia tadi
kita udah ngobrol. Dan pastinya nanti kita akan banyak sekali bintang tamu untuk next episode-nya. Jadi tetap saksikan saya di Kopi Bos.